muluk, hubungkan aja dulu antara agama Anda dengan Yesus, itu hubungannya di mana? Itu aja dulu. Anda bisa berbicara mengenai Nabi Musa dan lain-lain itu hanya karena mengambil kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan kemudian abad ketiga sebelum Masehi. Tanpa itu Anda bukan siapa-siapa. Anda hanyalah seorang penganut ajaran Helenisme, penyembah roh. Roh bertanduk 7, bermata 7. Untung saja ada kitabnya orang Yahudi yang pernah diterjemahkan dalam bentuk Septuaginta abad ketiga, lalu kemudian diedit oleh bapak-bapak gereja sehingga menjadi perjanjian lama. Kalau tidak ada itu, kalian itu nyata 100% nampak paganisme. Kalian bukan agama dari nabi-nabi. Bukan. Makanya saya katakan di awal, terlalu jauh Anda melanglang buana, so intelek. Hubungkan dulu antara Yesus dengan agamamu, itu apa hubungannya? Itu aja dulu. Coba Anda narasikan dulu, di mana Yesus pernah menyebut nama Kristen itu, di mana? Di mana Yesus pernah menyebut nama Lukas? Di mana? Di mana Yesus pernah menyebut nama Markus? Di mana Yesus pernah menyebut Paulus? Di mana Yesus pernah menyebut Vatikan, Katolik? Di mana? Hubungkan itu dulu. Terlalu jauh Anda berhayal. Yesus yang menjadi acuan Anda sebagai Tuhan. Kalau Elohim menyebut Yahudi, menyebut Yakub, menyebut Israel, yes. Sekarang Yesus menyebut Kristen di mana? Yesus menyebut Roma, Vatikan di mana? Yesus menyebut Perjanjian Baru di mana? Kitab Lukas, Markus, Matius di mana Yesus pernah sebutkan? Tak ada. Maka tak ada hubungannya antara Yesus dengan agama pagan Kristen. Tuh, hanya bisa tertawa cengengesan. Jawab itu. Ngapain kau bahas Islam? Ngapain kau bahas Nabi Musa, Nabi Abraham? Tak perlu. Iya, karena Anda enggak. Oh, waduh, itu dibuang Tuhan kamu cuma. Dibuang. Tuhannya siapa yang buang? Dibuang Tuhan sih cuma tadi. Gini. Ya, kena report. Yesus. Kena report. Mudah-mudahan naik lagi beliau ya. Saya jelaskan dulu ya saudara-saudara. Ka'bah itu Mau menjelaskan apa? Nanti aja jelasin. saya menjelaskan Ka'bah seperti kata bundo F.A.Ros tadi ya. Nanti. Ya, kamu diskusi sama Bang Zuma. Pada masa sebelum Islam, Ka'bah Ya, itu kamu digunakan diskusi sama Bang Zuma. Diskusimu dari awal itu sama siapa? Ketika ada gurunda di sini, kamu nggak berani bersuara. Tunggu dulu kebenaran ya, biar kondusif ya. Kamu udah untung kalau di Komal Islam nggak ada main kick di sini. Bang Billy, Ya, Bang Inspirasi, bantu Bang Inspirasi naikkan gurunda nanti kalau udah. Shalom Bang Kebenaran, Shalom Aleichem Bang Kebenaran. Shalom Aleichem. Iya, saya mau tanya dengan Bang Kebenaran ini. Kali aja bisa menginjili saya ini. Ajaran di dalam kekristenan ada ajaran untuk makanlah tubuhku dan minumlah darahku. Nah, dan juga tanggal 25 Desember, di mana ada di dalam sumber Perjanjian Baru mengatakan peringatilah hari kelahiranku tanggal 25 Desember. Nah, itu sumbernya dari mana? Dan minum darah dan daging yang dilambangkan dalam roti dan anggur itu ajaran dari mana? Ajaran Tuhan Israel atau bukan? Dua pertanyaan itu. Yang mana dulu? Tanggal 25 Desember aja. 25 Desember di mana dalil ayatnya di dalam Alkitab Anda? Silakan. Ayo loh. Jawab. Saya izin ibadah sebentar ya teman-teman. Siap. Iya, gurunda. Boleh nggak pertanyaan kebenaran? Tak dulu, Bang Kris. Itu kasihan. Malah beleng-beleng palanya, belum dijawab. Saya jawab ya. Ada beberapa alasan sebenarnya mengapa orang Kristen itu merayakan Natal. Satu, Natal itu memperingati kelahiran Yesus sebagai anugerah Allah. Ya, Natal merupakan peringatan akan kelahiran Yesus sebagai anugerah Allah bagi umat manusia. Karena kelahiran Yesus itu dipercaya sebagai pemenuhan janji Allah dalam perjanjian lama untuk mengirimkan juru selamat. Ayatnya ditanya ayat kebenaran. 25 Desember. Yang ditanya dalilnya, Bang Billy tanya dalil. Anda tanyakan kenapa orang Kristen merayakan Natal, betul kan tadi, Billy?
Iya, dalilnya yang ditanya dalilnya. Pertanyaan Maksud tanggal 25 Desember itu di mana dalilnya 25 Desember? Nanti saya akan kasih dalil. Nanti saya akan kasih data yang menyatakan bahwa sebelum kekristenan muncul sudah ada 25 Desember dirayakan gitu. Jadi di mana dalilnya dalam Perjanjian Baru tanggal 25 Desember dirayakan sebagai hari kelahiran Yesus? maksud Anda kenapa di tanggal 25 gitu? Di mana di Alkitab ada dinyatakan bahwa tanggal di mana di Alkitab tanggal 25 Desember itu adalah hari dikatakan Natal, peringatan hari kelahiran Yesus. iya gitu. Ada atau tidak? Ya, kalau secara eksplisit di Alkitab ya nggak ada. Kalau nggak ada, dapatnya dari mana itu? Mengambil dari mana ide 25 Desember? Begini, simbolisme teologis. Jadi beberapa teolog awal itu mengaitkan kelahiran Yesus dengan matahari terbit atau terbitan kebenaran secara simbolis. Di belahan utara dipandang sebagai waktu yang tepat untuk merayakan kelahiran terang dunia. Oke, jelas kan? Oke, yang pertama sudah dijawab. Itu Terus yang simbolisme. kedua tadi apa, Bang? Darah. Bang Billy. Dia lagi searching Google tuh. Jadi yang pertama Nggak ada dalilnya. nggak ada dalilnya, Bu Itu Murni itu ada. Nggak ada dalilnya. Terus yang kedua pertanyaan Bang Billy apa tadi? Darah dan Merayakan perayaan untuk minum darah dan juga makan daging Tuhan dilambangkan dalam roti dan anggur, itu ajaran Tuhan Israel atau ajaran Yesus di Perjanjian Baru gitu. Karena kalau ajaran Tuhan, kalau itu dianggap penting bagi Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan hal itu di dalam kitab Taurat. Nah, gitu loh. Karena kata seorang nabi dan raja, Torah Hashem Temimah, Torah itu sempurna. Nah, apakah itu penting darah dan anggur, darah dan daging itu penting bagi dunia, gitu loh. Kalau penting pasti di-mention. Nah, itu sumbernya dari Yesus sendiri secara mandiri atau dari Taurat yang ada di Taurat, gitu loh. Kalau memang itu dari Yesus, Yesus datangnya dari mana ide itu? Gitu. Dari Tuhannya atau dari dia sendiri? Silakan. Ya, kalau itu kan berasal dari Yesus karena ada di dalam Alkitab. Di Perjanjian Baru kan ada itu ayatnya, dalilnya. Mau saya tunjukkan? Itu dari Yesus loh. Tapi bukan dari Allah Israel. Sekarang pertanyaannya siapa Yesus? Kan begitu, Bung. Jadi kalau Yesus Iya, itu di dalam kekristenan, ya, Yesus itu adalah Tuhan. Dan di Perjanjian Baru juga dia menyebutkan dia dan Bapa adalah satu. Jadi konteksnya itu juga dari Bapa. Enggak, tadi kan pertanyaan saya dari Tuhan Israel atau dari Yesus. Anda bilang dari Yesus. Ya sudah kelar, berarti Jadi itu Bapak bukan itu ajaran siapa? Allah Israel. Itu kan, Kenapa? ya, Bapak itu siapa? Bapak itu kan Tuhan Israel. Ya makanya dengan- di mana ajaran itu, makanya di mana ajaran minum darah dan tubuh Yesus itu ada di dalam Torah. Silakan. Di dalam Torah ya jelas nggak ada. Karena kenapa? Nah, berarti Yesus dengan Allah Israel berbeda, betul? Tidak sama. Bisa saya buktikan. Oke. Kalau sama di mana ayatnya bahwa penting bagi dunia ini meminum darah Yesus dan tubuh Yesus dilambangkan dalam roti dan daging. Kita harus cari ayat itu di dalam kitab Tanakh, Torah. Ada nggak? Kata Anda tidak ada. Ya berarti berbeda antara ajaran Yesus dengan ajaran Allah Israel. Nggak bisa Anda bawa ke situ. Nggak bisa. Oke, Karena sekarang buktikan di mana? Oke, sekarang buktikan di mana dalam Torah ada minum darah dan tubuh Tuhan. Silakan. ya itu nggak ada. Kan saya katakan tadi nggak ada. Karena di Perjanjian Lama sendiri itu kan belum ada Yesus. Yesus belum mati di kayu salib. Berarti di Perjanjian Lama belum ada Yesus, betul? Belum ada Yesus di dunia. Tetapi Yesus itu Oh iya.
Berarti Yesus baru ada kapan? Ada di mana maksud Anda? Iya di dunia, di dunia. Oh, Kapan di dunia ada Yesus maksudnya? ketika Jadi kapan ya di dunia kan? Bukan kapan Yesus ada. Bahasa Anda menggantung. Loh, justru Anda yang mengatakan lebih dulu. Jadi maksud Anda belum ada Yesus tadi Anda bilang. Belum ada Yesus di dunia. Oke. Dia belum terlahir sebagai manusia. Oke, berarti sebelum dia terlahir dia ada di mana? Iya. Dia kan sang pencipta. Di mana tempat sang Oke, pencipta? di mana ayatnya bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri di dalam kitab Taurat? Oke, di dalam perjanjian lama lah saya ambil lah. Oke. Taurat dulu, dalam Taurat, karena Taurat itu yang temimah, sempurna, kata Raja Daud. Di dalam Taurat itu, di mana Yesus di dalam Taurat? Di dalam perjanjian lama lah saya ambil. Ya, kitab Neviim atau Ketuvim? Saya sajikan dulu, nanti Anda lihat sendiri. Ini Bang Billy ini agama apa sih sebenarnya? Dia Yahudi. Bang, Kau tunjukkan ayatnya lah. jadi kan kalau kata kitab Abang kan keselamatan datang dari bangsa saya, Bang. Itu kan. Yesus kan udah nggak ada, Bang. Yesus sudah naik ke surga. Loh, keselamatan datang dari bangsa siapa? Keselamatan dari bangsa Yahudi, Bang. Dari bangsa kami nih. Bangsa Israel. Bangsa Oh, Israel. enggak, buka ayatnya. Ayatnya bukan bangsa Israel. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan Israel. Coba Abang buka ayatnya dalam kitab Abang. Ketika Yesus sudah tidak ada di bumi sekarang, dia ada di surga katanya. Orang Yahudi sampai sekarang masih ada, Bang, termasuk saya. Jadi keselamatan Abang itu datang dari bangsa saya, Bang. Anda akui ya bahwa Yesus itu memang untuk semua manusia ya. Ya kan Billy? Katanya, Bang Billy bilang katanya, bukan Bang Billy yang ngomong. Dengar dulu narasinya Bang Billy. Yesus di dalam seluruh kitab Tanakh, di dalam kitab orang Yahudi, di mana Yesus adalah Bapa itu sendiri, ya. Bahwa Yesus bersama dengan Bapa. Di mana ayatnya? Maksud Anda nubuatan tentang kelahiran Yesus kan? Itu Pertama, oke, ada dua. Pertama tertulis nama Yeshua, ada nggak? Bahwa dia adalah Bapa itu sendiri. Ada Itu nggak? tidak ada, bro. Tidak ada. Bagus sekali. Pengakuan yang sangat jujur bahwa tidak ada Yesus tertulis dalam kitab orang Yahudi. Betul. Nah, sekarang Bukan seperti itu. Tidak ada tertulis Bapa adalah Yesua. Bukan tidak ada tertulis yang seperti tidak itu. ada. Betul sekali. Terima kasih. Itu saya berterima kasih. Nah, sekarang di mana nubuatan Yesus di dalam kitab orang Yahudi? Tadi kan Anda udah mengakui. Yesaya mengakui Oke. apa sekarang? Anda bahasa Anda gantung. Anda tadi sudah mengakui apa? mengakui tidak ada. Tadi Anda sudah mengakui tidak ada tertulis bahwa Yesus adalah Tuhan Israel, betul? Anda sudah Maksud bilang Anda tidak tertulis. Kalau secara eksplisit tidak ada, tapi bisa saya tunjukkan itu. Udah, terima kasih atas kejujuran Anda. Anda sudah mengakui tidak ada nama Yeshua tertulis sama dengan Bapa. Terima kasih. Sama dengan Bapa ada. Itu jangan Mana Anda ayatnya? framing. Itu Anda Yang framing. mana ayatnya? Mana Oke, ayatnya? saya tunjukkan ya. Nah, di mana? Saya Yesus dan Bapa adalah Bapa. Aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus. Ya, itu mah bukan itu bukan kitab Tanakh, bukan kitab Perjanjian Lama, itu kitab Perjanjian Baru. Astaga. Yang Jadi saya maksud Anda minta apa itu- sekarang? Perjelas dulu dong. Anda nanya pun nggak jelas, menjebak pertanyaan Anda soalnya. Oh, Oke, Anda bentar. mengaku pertanyaan saya menjebak. Kebenaran. Bagus Kau sekali. mute dulu. Kau mute. Biar Bang Billy itu yang ngomong. Kau mute dulu. Bang oke, Billy silakan ngomong. Oke, tadi saya di awal sudah tanya. Pertama, pertanyaan saya itu datang dari klaim Anda bahwa
bahwa Tuhan Israel itu adalah Yesus itu. Sama, Yesus adalah Allah itu. Nah, pertanyaan saya, di mana tertulis Yesus adalah Allah Israel di dalam seluruh kitab Tanakh? Nah, bilang oke, ada di perjanjian, pokoknya di perjanjian lama ada. Nah, saya minta ayatnya di mana bahwa Yesus itu equal atau sama dengan Allah, dengan Hashem, Tuhan Israel. Nah, Anda sudah mengakui tadi memang tidak pernah tertulis demikian. Nah, sekarang kita lari ke nubuatan. Kalau memang secara eksplisit tidak tertulis, ya memang benar. Anda sudah mengakui tidak tertulis. Yeshua ada di dalam kitab Tanakh. Selesai. Bahwa Yesus bukan Allah. Nggak ada tertulis. Nah, sekarang kita ke nubuatan. Silakan. Nubuatan Yesus di dalam kitab orang Yahudi. Silakan. Kebenaran. Kau buka mute, jawab. Billy tadi udah framing. Yang pertama tadi, nggak ada saya menyebutkan Yesus bukan Allah. Nggak ada saya sebutkan itu loh. Tetapi dia mengambil kesimpulan sendiri, langsung menyebutkan saya mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Gitu. Sudah mengakui secara eksplisit tidak tertulis. Anda sudah mengakui tadi. Ya. Jadi, kalau secara eksplisit tidak tertulis, bukan berarti saya mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Lah, yang mengatakan itu kan Anda. Anda mengatakan memang tidak ada secara eksplisit. Ya sudah, kelar. Enggak. Ya udah. Tapi Anda jangan mengambil kesimpulan. Saya mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Bang kebenaran, saya tengahi. Bang Billy saya tengahi. Di dalam kitabnya Yahudi, ada nggak Yesus itu Bapak sendiri, tertulis? Ada nggak Bang kebenaran? Ada. Di mana ayatnya? Saya Ditanya Bang ambil Billy ya. di mana ayatnya? Ya, saya ambil. Perjanjian lama Bang ya. Kebenaran ya. Ya, perjanjian lama saya ambil. Oke, saya ambil di Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Oke, jelas di situ. Dan Yesus di perjanjian baru dikatakan bahwa dia adalah juru selamat. Jadi dari Yesaya 43 ayat 11 bahwa tidak ada juru selamat selain Tuhan, maka Yesus itu adalah Tuhan. Jelas ya? Oke, Bang Billy silakan Yesus dijawab. dalam Yesaya 5:42 itu. Ada nggak kata Yesus? Di sini Tuhan Allah Israel mengatakan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Oke, kita Jadi cek. jelas. Oke, kita cek teks aslinya ya. Bisa saya bukakan. Oke. Oke, lanjut. Yesaya berapa? Aku buka ya teks asli ya. 43:11. 43:11. Sebenarnya orang Yahudi pasti tahu aturan ini. Bang Billy ini orang Yahudi apa nih? Sabar. Oke, 43. Kalau Bang Billy ngomong kamu mute dulu. Kita lihat. Oke. Oke, Anoki. Anoki, akulah YHWH Ve'en mibaladai Mosia, bukan Mosiah, Mosia. Jadi saya atau akulah ini Yesus apa YHWH ini tulisannya? Itu Yahweh, Bang. Yahweh Iya, itu. bukan Yesus di sini tulisannya, oi. Di mana Yesusnya? Yeshua. Yeshua itu tulisannya begini, Yeshua. Tunggu. Yeshua. Ya, Yeshua tulisannya gini. Yud Shin Yeshua. Nih, Yeshua. Ini Yeshua nih begini. Nah, di sini tulisannya Anoki Hashem YHWH, bukan Yeshua. Halo. Ayo. Bukan Yesus. Di mana Yesusnya? Tadi ada saya sebutkan Yesus atau tidak? Aduh, Bang kebenaran yang ditanya Bang Billy, di mana kitabnya orang Yahudi Yesus itu Bapa sendiri? Kamu jawab ada. Yesus itu Bapa sendiri. Di ayat berapa? Di ayat Yesaya 43:11. Di situ kan nggak ada, Bang.
Di situ dinyatakan, dengar, makanya agak ngeh sitik pikirannya Bang, tolong ya, dipikirkan dan didengarkannya. Oke, saya bacakan sekali lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Kalau di dalam bahasa lainnya ini, dengarkan dulu Bang, giliran saya kan. Akulah Yahweh. Memang benar seperti kata Bang Billy tadi ya, di situ Yahweh. Akulah Yahweh. Dan tidak ada juru selamat selain aku. Jadi kenapa saya bilang ada dia mengakukan bahwa Yesus itu sendiri adalah Allah. Di ayat 11 ini Yahweh mengakukan bahwa tidak ada juru selamat selain dia. Dan di kitab perjanjian baru Yesus mengatakan dialah juru selamat. Sudah? Jadi dari situ kita dapat bahwa Yahweh adalah juru selamat dan tidak ada selain juru selamat selain dia. Dan Yesus adalah juru selamat. Bang, kebenaran jangan dicocok-mologikan dengan perjanjian baru. Yang ditanya di mana yang kamu sebutkan Yesaya 43:11 tertulis Yesus. Paham? Yang pertanyaan Anda tertulis Yesus atau di mana bahwa Bapa itu mengaku bahwa dia juru selamat sama seperti Yesus? Kok malah kamu yang muter sih Bang? Tadi yang ditanya di mana kitabnya Yahudi yang menyatakan Yesus itu Bapak sendiri? Ya itu, ini tadi. Inilah. Mana nggak ada toh Yesus menyatakan akulah Bapak itu sendiri. Saya bacakan balik ya. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Yesus siapa? Juru selamat atau tidak? Menurut orang Kristen, nggak usah menurut Anda. Bang, dengar nggak pertanyaan Bang Billy? Ya, udah jelas itu. Kalau Anda pengen menanya lain topik lah. Itu udah jelas saya jawab kan. Jangan kabur. Di mana itu tertulis Yesus itu Bapa sendiri? Di Yesaya 43:11. Apa mengakukan? Dengar ya. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Nah, Yahweh itu Yesus bukan? Tertulis Yesus apa Yahweh? Di situ tertulis Yesus. Tetapi dia mengatakan tidak ada juru selamat selain dia. Bentar. Di situ tertulis Yahweh apa Yesus? Wih, di situ tertulis Yahweh apa Yesus? Di sini yang tertulis Yahweh. Lah kenapa kamu bilang Yesus? Aku tidak ada bilang Yesus, dengarkan ya. Akulah Yahweh, kan nggak ada bilang Yesus kan? Dan tidak ada juru selamat selain aku. Jadi di perjanjian baru yang menjadi juru selamat hanya Yesus. Jangan dicocok-mologikan ke PB. Memang seperti ini. Ya, Di perjanjian lama kitabnya Yahudi ada nggak tertulis Yesus itu Yahweh itu sendiri? Ada nggak? Ini tadi kan Anda dengar kan? Akulah Yahweh. Ada nggak pertanyaannya? Aku. Jadi Yesus juga juru selamat. Bang, dengar. Saya udah Dengar pertanyaannya Bang Billy, kau dengar. Di mana tertulis di kitabnya Yahudi Yesus itu adalah Yahweh sendiri. Yahweh itu sendiri adalah Yesus. Di mana tertulis? Ada nggak? Oke, kita sekarang sedikit edukasi ya, nggak apa-apa lah. Jadi kitab Yesaya 42 ini bercerita kepada siapa sih? Tuhan berbicara lewat Nabi Yesaya untuk siapa? Yesaya 43 ini, dengerin. And now you said, dan sekarang kata Hashem, penciptamu wahai Yakub, the one who fashioned, satu-satunya yang menciptakanmu wahai Israel. Jangan takut, karena aku telah menebusmu. I have redeemed you. Jadi di sini kitab Yesaya ini dalam teks dan konteks kepada Yehuda. Tuhan juru selamat siapa? Juru selamat Yehuda. Kenapa demikian? Yesaya adalah nabi bagi suku Yehuda. Di zaman yang sama di Israel Utara ada nabi juga bagi 10 suku yang hilang itu yang ada di utara. Itu namanya Nabi Hosea. Jadi kitab Yesaya ini murni nubuatan bagi Yehuda. Dan ketika dikatakan juru selamat, bukan juru selamat bagi bangsa-bangsa. Dalam hal konteks di sini juru selamat Israel, lihat nih. For I have redeemed you, karena aku telah menebusmu. Lihat. Ini cerita sudah sama sekali nggak ada hubungan dengan kekristenan. Lanjut. Bang Zuma itu sudah aktif tuh, silakan Bang. Halo Aki Zuma, lanjut Aki Zuma, sudah sholatnya selesai. Iya.
Yesaya 19 nomor 20 Ahi bisa dibacakan Ahi. Bisa nggak? Yesaya berapa bang? 19:20. Oke, 19:20. 19:20 kaf. Oke. Buka kamera dulu ya. 19 udah Yutet 19 ayat 20 ini dia. Ya. And it will be a sign and a witness to Hashem of Legion in the land of the Egypt. 19 ayat 20 betul? Yes. Afi? Yeah. 19:20 ini dia. And the land of Egypt. Oh, oke. And then it will be a sign, dan itu akan menjadi tanda, and a witness to Hashem, dan menjadi saksi bagi Hashem Tuhan yang berbala tentara, in the land of Egypt, di tanah Mesir, that when they cry out, ketika mereka berteriak kepada Hashem, oleh karena mereka tertekan, dia akan mengirim siapa? Juru selamat. Juru selamat. Oke, jadi juru selamat itu Musa juga juru selamat. Betul, Akhi, mantap belajarnya. Serem saya dengernya nih. Mantap. Jadi Musa juga juru selamat. Bukan cuman Yesus mengatakan di dalam kitabnya saudara-saudara Kristen sendiri bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Elohim tanpa melalui aku. Berarti Yesus ini hanya perantara aja. Sama seperti Nabi Musa juga. Dia hanya perantara. Dia bukan juru selamat. Sementara kalau kita lihat di dalam pengakuan Elohim, bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendiri yang akan menjadi penyelamat bagi mereka. Artinya ketika Tuhan mengatakan bukan utusan, tapi aku sendirilah yang akan menyelamatkan mereka, ya jelas di sini bahwasanya Yesus mengaku sebagai utusan, berarti bukan Yesus. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yesus di situ sebagai perantara di mana Tuhan melakukan mukjizat, tanda-tanda, kekuatan di tengah-tengah Bani Israel yang dilihat oleh orang pada masa itu. Artinya bahwasanya Yesus ini hanya perantara, sama seperti Nabi Musa. Cuman orang Roma Yunani lah yang kemudian melantiknya menjadi Tuhan. Makanya saya katakan antara Kristen dan Yesus itu tak ada hubungannya. Begitu saudara-saudara kebenaran. Oke, silakan dilanjut. Kebenaran terhanya. Kaget ya, Musa juga juru selamat ya kebenaran. Iya. Kebenaran monitor. Ya. Jangan pingsan kau. Lanjut. Enggak, Ya. begini saudaraku. Sebenarnya kisah dari Israel sendiri keluar dari Mesir itu adalah kisah awal penyelamatan Allah akan dunia. Jadi ibaratnya Mesir adalah di bawah hukum Taurat orang-orang Israel di situ. Dari segi teologis ya. Dan Musa ibarat Yesus yang menyelamatkan. Waktu itu belum turun keluar dari Mesir, gimana sih? Loh, belum turun hukum Torah. Iya, tetapi itu melambangkan. Ya kan saya bilang melambangkan, makanya Billy ini otaknya agak ngesikit ya. Begini, orang-orang Mesir Kudus keluar. Orang-orang Mesir itu ibarat hukum Taurat, dan orang Israel adalah manusia.
Dan Musa adalah menyelamatkan mereka, ibarat Yesus melepaskan manusia dari itu yang ngajarin siapa begitu, woi, itu yang ngajarin siapa begitu? Astaga. Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajari saya hari ini. Aduh, Roh Kudus lagi dibawa-bawa, roh halus. Begini. Yang ngajarin ente roh halus kok roh kudus dibawa-bawa. Kalau Anda mengabaikan perkataan saya hari ini, ingatlah dalam waktu dekat ini. Jadi apapun yang terjadi kepada Anda semua, tunggu. Waktu dekat apa, woi? Waktu dekat apa? Saya minta izin keluar. Woi, Karena juga saya jangan harus kabur, woi. Jangan kabur, woi. Saya sudah menyampaikan sesuatu yang penting bagi Anda hari ini. Jangan kabur, woi. Cukup sudah saya menyampaikan. Woi, jangan kabur. Oke, terima kasih ya saudaraku. Setidaknya Anda mau mendengarkan. Terima kasih. Kalah nih ya, Anda kalah kabur. nih ya, nyerah nih ya. Nyerah kok kabur nih ya, sih, kalah woi? nih ya. Bukan masalah menyerah. Memang sudah sampai waktunya saya meninggalkan perkataan ini kepada Anda ya. Oke, terima kasih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kau tenang di sisinya. Dia mau bermujizat kata dia tuh tadi. Dia mau bernubuat. Lihat katanya ke depan apa yang akan terjadi dengan kalian. Dia lagi bernubuat itu. Padahal Iya, Yesus padahal berpesan. Padahal Tanda-tanda. dia lupa sih. Iya, Barang gimana, siapa yang dia lupa barang siapa yang mengutuki mau Abraham? akan kukutukin. Barang siapa yang mengutuki, aku akan kutuki. Iya luar biasa. Masya Allah. Itu loh, akhi, ada pesan Yesus loh. Dari buat tanda-tanda nabi palsu itu pengikutnya adalah bermukjizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Itu Yesus katakan. Memanggil aku Tuhan. Nah, itu tanda-tanda nabi palsu, pengikutnya begitu, kata Yesus. Dan melakukan sesuatu yang bukan kehendak Elohim. Itu pesan Yesus di Matius 7. Ngeri itu. Cuman ya sayangnya teman-teman Kristen ini kalau diskusi nggak mau pakai akal sih soalnya. Dia Tadi dia mau ngomong waktu di Mesir, keluar dari Mesir itu dihubungin sama Torah. Lah kan waktu keluar dari Mesir belum ada Torah. Belum. Gimana sih dia? Aduh. Justru ya akhi ya, kita lihat di dalam kitab Tanakh ya. Kalau kita di dalam kitab Perjanjian Baru kita nggak menemukan YHWH, Tuhan itu berfirman kepada Matius, Markus, Lukas. Yang ada tertulis dalam kitab Tanakh itu Tuhan berfirman kepada setan. Hebat loh. Iya, berfirmanlah Tuhan kepada setan. Itu ada, tapi nggak ada pernah berfirmanlah Tuhan kepada Matius. Artinya Matius, Markus, Lukas itu tidak lebih hebat dari setan. setan. Dalam kitab Ayub itu Tuhan berfirman kepada setan, Vayomer Hashem El Hasatan, berfirmanlah Tuhan kepada setan. Mantap. Iya. Ya, izin Gurunda. Bang Alung. Oi, Bang Alung. Ya, selamat sore Bang Alun. Bang Alung RDN. Selamat sore, Bang. Cek. Bang Alung. Waduh. Bang Alung. Bang Alung monitor. Jaringannya satu itu. Oh iya, lagi PMS jaringannya ya. Bang Alung. Bang Alung. Ini Woi, Palu. Kalau kita nggak mau jawab, coba Gurunda kita yang jawab. Ya, coba. Tafadhal akhi Gurunda. Nggak mau bicara. Oh, jaringan katanya, jaringan. Jaringannya teman-teman, gangguan. Jaringan, saya gangguan juga jaringannya ya. Gak ada suara saya. Enggak, Aman kalau Gurunda aman. Kalau orang jaringan Islam jarang gini sih, jarang jelek. Ya, Bang Alung.
Di YT di sini bagus. Bang Alung, Bang Alung. Udahin aja. Ya, Ganti siapa kan, tahu. ganti. Ya, silakan teman-teman di bawah yang merasa beragama Kristen yang ingin berdiskusi, ada yang mau ditanyakan kepada Gurunda, silakan ya. Yang ada yang belum terjawab sama teman-teman Muslim yang lain, silakan naik. Tapi mohon kalau mau bertanya dengan data, bawa itunya Bawa akal, utamanya akalnya. Iya yang begitu. bawa. Aku malas ngomong gitu. Biarlah Gurunda yang nyambung. Akalnya dibawa, jangan cuma kepercayaan aja bawa ke atas. Nanti ujung-ujungnya itu iman kami, itu kepercayaan kami. Tadi banyak Nabi Musa pun juru selamat ya. Itu yang mereka bangga-banggakan kan, Yesus juru selamat, Yesus juru. Jadi dia ketampol tuh akhirnya apa, kabur. Nah kalau Yohanes itu juru selamat loh. Yohanes itu juru selamat untuk pelacur dan pemungut cukai. Malah lebih dulu pemungut cukai dan pelacur masuk surga daripada pendeta. Disebutkan pemungut cukai lebih percaya kepada Yohanes. Dalilnya ada kan, Matius 21 nomor 31. Iya. Jadi Yohanes itu juru selamat bagi pelacur dan pemungut cukai, rentenir. Mantap. Riko, apa yang disampaikan? Silakan dulu Bang, isi waktu. Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal semua ya, dari saya Riko, Tanjung Pandan Belitung, sang penjual cemilan. Untuk hari Lebaran ini kami buka PO untuk pemesanan seluruh di Indonesia ini dari ujung Sabang sampai Merauke. Silakan yang mau PO dulu 2 minggu sebelum Lebaran. Untuk wilayah luar Jakarta sudah siap, dan untuk wilayah Jakarta 1 minggu sebelum Lebaran sudah siap ya. Yang ingin menyampaikan bingkisan Lebaran kepada para debater silahkan kami layani. Japri WA kami ada di bio. Insya Allah amanah dan halal kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui Lion Parcel, Cicepat dan JNT. Dari luar negeri juga boleh, Singapura, Malaysia. Ini ada pemesanan 1 orang dari Singapura, alhamdulillah sudah selesai. Dan juga ada pemesanan dari Malaysia. Terima kasih ya. Untuk Eropa nggak bisa karena sekarang ini ada peraturan baru pajak komoditi makanan luar biasa sampai jutaan, padahal harga nggak seberapa. Jadi untuk wilayah Eropa kami tidak melayani lagi ya. Takutnya kasihan terlalu banyak biaya keluar gitu ya. Nah, Bang Juma tambahin dikit dong. Oke, sahabat-sahabat sekalian di mana saja berada, silakan mesan cemilan dari saudari kita Riko berupa abon, letek dan pempek yang dia kelola sendiri ya teman-teman. Dengan demikian kita telah membantu perekonomian beliau. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah pesan kepada beliau. Dan Bang Riko kirim ke tempat saya, alhamdulillah udah nyampe ya Bang Riko, abon-abonnya. Terima kasih yang mengirimkan ini, panjang umur sehat selalu. Ya. Silakan teman-teman yang lain yang mau pesan langsung ke bio beliau. Bang Zuma, ya. Bang Zuma dihimbau lagi kepada ibu-ibu, mohon percaya kami tidak menipu-nipu. Tolong Bang, soalnya ada yang kayak gitu. Iya, sejauh kami menginformasikan ya teman-teman terkait dengan saudara Riko ini dalam usahanya, ya belum pernah kemudian terjadi pengiriman-pengiriman yang gagal sampai ke tujuan. Karena teman-teman apologet itu mengakui pengiriman dari Bang Riko itu lancar. Saya sendiri udah 4 kali apa 5 kali ya dari Bang Riko. Ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Silakan. Ya. Terima kasih Bang Zuma. Kami sedang menunggu ya. Ya, Gurunda sudah pernah nyobain cemilan beliau. Apa gimana rasanya Gurunda? Memang nikmat sih, enak. Orang di rumah suka. Utamanya ya, abon. Apalagi buat Lebaran nanti ya Gurunda ya. Oh, iya, iya. Oh, luar biasa. Ya. Silakan teman-teman. Bang Zuma. Iya.
Seperti di rumah saya tuh kalau lebaran kan jarang ada tamu ya. Jadi makanan dari Bang Riko seperti empek-empek Sutra Tengir itu kalau dicemil sendiri sambil nonton TV, sambil nonton ulama-ulama kita berdebat, enak kali ya Bang? Enak. Kalau ada tamu nggak enak gitu? Wah, Enak. Sekarang juga sambil tunggu buka, sambil ngemil itu bagus. Cemil-cemil apa pastel sambil nunggu buka bisa. Batal. Bang Riko, Batal. Bang Riko, Oh iya ya. Bang Riko. Ya. Bukan. Uni itu aja saran, kalau bisa ada yang pedesnya. Kemarin itu yang dikirim ke Padang agak manis, kuah empek-empeknya. Disesuaikan dengan anak-anak. Kalau takutnya ada anak-anak yang mau makan nggak bisa, jadi kalau pingin pedas lagi ditambahkan dengan cabai lagi sendiri, Bu. Tuh kan udah lupa orang yang pesan ya, udah panggil ibu lagi. Bunda Bunda ini pernah nyobain juga. Udah, kenapa nggak order lagi? Karena di rumah tuh nggak ada lagi, cuman Uni sama abang aja di rumah, nggak ada yang Iya, makan. karena cuma berdua ya nih. Oke, Ya, makasih nih, tapi enak. sudah pernah mesen, sudah makasih banyak ya. Oke, enak sih empek-empeknya. Nih, sehat terus ya. Amin, insya Allah. Mohon doa panjang umur juga. Ya, panjang umur yang berkah ya nih. Amin, amin. Amin. Ya, terima kasih. Silakan dilanjut. Yang belum follow dulu. Saya lagi mungkusin paket ini Bang Zuma. Iya, Bang. Bang Billy silakan. Ya, silakan. Guru-guru Ya, saya izin Bu Aletia kalau mau naik silakan Bu Aletia. Ya, ini yang tadi yang disampaikan Zuma ya, dalam Yesaya 19 ayat 20. Ini ada Faishlah dan akan mengirim lahem bagi mereka. Nah, ini nih. Bisa digedein nggak? Nah, ini nih. Awas nih jangan ketipu ya. Ini bacanya Mosia, bukan Mosiah. Kalau Mosiah itu yang diurapi, Mesias. Tapi kalau Mosia ini juru selamat, gitu. Jadi bedanya di ain sama Itu Yesaya 19:20 ya Bang Billy. Iya, yang tadi Akhi Zuma sampaikan. Jadi Faishlah dan akan mengirim, ya. Asal katanya jadi selah. Faishlah lahem bagi mereka, Mosia juru selamat, gitu. Jadi ini suka dulu si Samuel Sihaan tuh pakai ini, tuh kan Mesias, padahal ini bukan Mesias, ini Mosia juru selamat. Beda khet, kalau khet Mosia itu baru Mesias, gitu. Lanjut. Jadi salah satu huruf beda satu huruf beda arti ya. Akhi Bil ya. Betul. Itu mantap. Silakan naik ya teman-teman Kristen. Alitea orang Makassar, kayaknya dia bukan Makassar deh. Kayaknya kau NTT. Dari namamu kayaknya kamu NTT. Flores. Yuk naik. Tinggal di Makassar katanya Alitea nih. Kalau Makassar itu Kristen lucu ya. Naiklah. Makassar, Bugis. Kecuali yang pendatang tuh Manado, NTT, Tator, ya banyak Kristen tuh di Tator. Ada Aulia, Assalamualaikum. Jelek sinyalnya kayaknya. Ya, teman-teman Kristen minta permintaan naik ya. Bu Aletia, naiklah Ibu. Iya, Bang Zuma. Iya. Sebelumnya mohon izin kenapa Oten nggak ada naik, karena mereka itu lagi serang-serangan berburu takjil itu.
Kok lagi viral itu berburu takjil ya? Iya, lagi rebutan takjil itu. Puasa juga mereka berarti. Bu Aletia nggak sempat naik Kamal karena lagi berburu takjil gitu, memborong gitu ya. Nanya ke Bang Billy, Bang Billy, dari mana tuh dasarnya mereka tuh sering mengatakan, ya Oten mengatakan bahwa di Perjanjian Lama itu ada nubuatan Yesus gitu loh. Apa betul seperti itu? Sehingga tanpa Perjanjian Lama itu nggak bisa. Silakan. Apa betul? Nggak ada satu pun nubuatan tentang itu. Jadi itu diarahkan, diasumsikan, dikira-kira, diraba-raba gitu. Itu kepada Yesus gitu, supaya nubuatan Yesus itu bisa digenapi yang ada di Perjanjian Baru. Jadi dia mengambil dari sana, dicocokmologi lah, dicocok-cocokin. Ada cerita dari tadi kan, Yesaya 7, 9, 53 itu sama sekali bukan cerita soal nubuatan tentang Yesus. Itu sudah terjadi nubuatannya. Di Yesaya 7 itu Immanuel, Tuhan beserta Ahaz dengan Yehuda, udah nggak nunggu 700 tahun ke zaman Yesus gitu. Tapi itu diambil, dicocokkan, mereka merasa bahwa Tuhan beserta mereka juga gitu. Padahal konteks di dalam cerita Immanuel keluar dalam Yesaya 7 itu Tuhan beserta Yehuda gitu. Tapi mereka mau mengambil itu kepada Yesus. Buktinya begitu Yesusnya lahir tidak dikasih nama Immanuel, harusnya kan kasih nama Immanuel, tapi jadinya jadi Yesus gitu. Lanjut. Jauh sekali bedanya Immanuel jadi Yesus. Iya, tapi padahal mereka tahu sendiri Yesus tidak pernah dipanggil Immanuel kan. Silakan. Kristen yang mau naik diskusi silakan. Ini Oten kenapa sih Bang Zuma jadi malaikat mautnya? Silakan Oten yang mau naik, yang mau diskusi, ada yang mau ditanyakan, silakan naik ya. Tinggal pencet aja multinya. Itu si Mbak Ririn, Mbak Bang Singa, nggak ada lagi ini konfirmasi. Udah berkali-kali aku naik ke komalnya dari tadi. Oh, belum siap, belum. Dia dilarang sama teman-temannya ternyata barusan. Mungkin temannya tahu, mungkin bakal digulung sama Turunda. Berarti mereka sudah ragu dengan apa yang diimani ya, nggak percaya, udah tergoncang gitu loh bahkan. Ya, yang naik pasti Oten ya teman-teman ya. Yang minta permintaan yang Oten ya. Lanjut Bunda. Ya Butet itu bagus tuh dipanggil Butet tuh. Di telepon mungkin takut. Nih udah aku bagikan, aku telepon biasanya tuh. Udah dibaca, coba aku telepon bentar. Takut mendengar kebenaran ya. Mereka itu takut, Bunda Rahma. Takutnya apa? Bang Zuma ini sosok malaikat maut yang membawa kebenaran gitu. Menunjukkan kebenaran. Iya, Ito dari tadi ditunggu-tunggu di Komal. Ayo sini Ito. Ada aku blokir nanti mau diblokir. Jangan kayak gitu. Banyak kali kerjaan, Bang. Cepetlah aku. Katanya kangen sama Bang Goma. Dari kemarin dipanggil-panggil terus. Ayo sini Ito. Bang Si, bilangan lo Uni manggil ya? Ya dipanggil sama Bundo. Dipanggil sama Uni gitu. Aja sharing. Bundo manggil itu tuh. Tuh marah Bundo nanti. Ayo sini. Gitu.
Sinilah. Sebentar aja, mau ngobrol aja. Di sini kan nggak ada debat, diskusi aja, nanya-nanya. Sinilah. Wah, diblokir nih, diblokir. Ayolah, itu kita nggak friend, Oke, siap. Yang penting naik dulu. Kita kan friend. Ayo, aku tunggu ya itu ya 1 menit kurang 30 detik ya. Selamat sore itu. Ya, begitulah. Beliau mau menyimak, insya Allah. Dia mau menyimak juga mau bertanya. Tapi doktrin dan dogma yang dia anut juga ini sulit digoyahkan. Nah ini dia adekku. Iya, assalamualaikum. Silakan Gurunda. Selamat sore. Selamat sore, Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikum, Mbak Tet. Bagus juga Ya. nama ini. Teti. Oh, Teti. Ya, lengkapnya Teti. Pakai Y, pakai I. Oh iya. Mbak Entut gitu ya? Teti. Iya, Iya, bagus. begitu. Iya. Dari mana? Katolik